Oh, itu semua karena aku menjaga harga dirimu. Coba kamu pikir kalau aku tak mengatakan itu semua, pasti Mas Leo akan semakin menganggapmu buruk. Anissa berkata dengan santai, dia memposisikan diri dengan menatap lurus ke arah depan. Mia terkejut mendengarnya. Dia menatap Anissa tak percaya. Mia memang tak mengajak Anissa makan siang bersama sebenarnya. Niatnya, memang hanya mengajak Leo saja. Aku cuma tak mau kamu sedih, yang nantinya berakibat kepada janinmu. Anissa menoleh. Kini mereka saling tatap. Aku tahu semua kesalahanmu di masa lalu. Aku sedang berusaha memberimu kesempatan kedua, berubahlah agar lebih baik. Tunjukkan kepada Rafa dan juga anakmu yang akan lahir nanti, kalau kamu ibu yang baik. Anissa berkata dengan tulus, dia kemudian menggenggam tangan Mia. Aku baru mengenal wanita sebaik kamu, Nisa. Mia terisak dan memeluk Anissa. Kak Mia akan menyesal mengatakan ini, kekeh Anissa. Mereka kemudian tertawa bersama. Kenapa begitu? Mia jadi penasaran, kenapa Anissa berkata seperti itu. Kalau Kak Mia berpikir merebut suamiku, maka aku akan berubah dari kucing imut menjadi singa marah yang menakutkan loh. Kali ini tak ada nada bercanda dari ucapan Anissa. Hehe, ada-ada saja. Mana mungkin aku begitu, sahut Mia dengan cepat. Mia pun kemudian kembali ke pekerjaannya. Anissa menatap Mia sampai menghilang dari pandangannya. Aku akan baik sama kamu Kak, tapi bukan berarti akan membiarkan kamu mengganggu rumah tanggaku, gumam Anissa, lalu dia melajukan mobilnya. Sementara itu, di kafe, Leo memeriksa keuangan kantor sampai tak sadar kalau hari menjelang malam. Suara azan maghrib terdengar dari masjid yang tidak jauh dari kafe miliknya. Leo segera pergi untuk menunaikan ibadah maghrib ke masjid tersebut. Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan Leo selama ia membuka kafe. Leo berada di masjid sampai datang waktu Isya. Selepas ibadah Isya barulah dia kembali ke kafenya. Kafe tampak cukup ramai saat Leo kembali. Dengan ramahnya, dia menyapa para pelanggan. Yang kebanyakan para staf kantor yang perusahaannya cukup dekat dengan kafe ini, yang memang lembur. Mereka sengaja makan malam di kafe Leo, saat sedang istirahat dari kerja lemburnya. Mas Leo keren banget, gumam seseorang, yang tidak lain adalah Mia, dengan tatapan penuh binar kekaguman. Leo yang saat bersamanya miskin, kini menjadi kaya dan cukup sukses saat bersama Anissa. Dia memperhatikan Leo dari kejauhan, kebetulan cucian piring tidak terlalu banyak sore ini. Jadi dia bisa sedikit santai. Terdengar suara deheman keras seseorang di belakang Mia. Mia menoleh, ternyata Aldi. Dia mendengus jengkel, kenapa lelaki itu selalu saja ada dimanapun dirinya berada. Kerja, ya kerja. Kamu jangan malah ngeliatin Pak Bos terus. Dia suami orang, atau jangan-jangan kamu punya niat. Aldi menatap Mia sinis, dengan bibir tersenyum mengejek. Apa? Mia menggeram jengkel, sambil berlalu masuk kembali ke dapur untuk mengerjakan tugasnya. Dasar, dengan gelengan kepala, Aldi pun mengecek pekerjaan para karyawan. Setelahnya dia memberikan laporan terkait kinerja para karyawan, juga kapan waktu peningkatan dan penurunan pengunjung kafe di minggu ini. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Kafe sudah tutup, tinggal karyawan yang bertugas membersihkan kafe yang masih ada, ditambah Leo, Aldi dan Mia. Loh, Mia kamu belum pulang? Tanya Leo saat berpapasan dengan Mia di pintu keluar kafe. Iya saya mengambil lembur, jawab Mia dengan seulas senyuman. Leo mengernyitkan dahi. Padahal, saya udah ngasih tahu Aldi kalau kamu jangan lembur. Cukup pulang jam 4 atau jam 5 saja, kan kamu sedang hamil, ujar Leo. Dia langsung memanggil Aldi yang kebetulan lewat. Aldi sini. Sebenarnya aku yang... Mia hendak menjelaskan, tapi Leo keburu manggil Aldi. Mas Leo sebenarnya... Lagi-lagi Mia berusaha menjelaskan,
tapi urung karena Aldi sudah berdiri di hadapannya. "Iya Pak Leo," sahut Aldi. Aldi melirik ke arah Mia. "Pasti ini ada hubungannya dengan dia," gumamnya dalam hati. "Kenapa Mia lembur? Bukankah saya sudah bilang sama kamu, kalau dia sedang hamil?" Nada bicara Leo terdengar dingin dan kesal. Dia menatap Aldi tajam. Sebenarnya saya udah menyuruhnya pulang, tapi dia ngotot ingin lembur. Katanya dia harus nabung untuk biaya lahiran bayinya." Dengan santai Aldi menjelaskan, "Toh dia jujur." "Mia benar itu." Kini Leo menoleh ke arah Mia. "Iya benar, saya yang ngotot," jawab Mia. Dia tersenyum malu. Jika masih dalam suasana pekerjaan, mereka akan menggunakan bahasa yang formal. Berbeda, jika di luar jam kerja, mereka akan menggunakan bahasa yang lebih santai. "Mulai besok jangan lembur, ingat kesehatan kamu dan bayimu," ucap Leo. Mata Mia berkaca-kaca, dia merasa diperhatikan dan disayangi. Dia jadi ingat masa-masa di mana Leo selalu memperhatikannya. Ingat hal itu, dia jadi merasa menyesal telah meninggalkan anak dan suaminya itu. Jangan salah paham, ini hanya sebagai bentuk perhatian seorang atasan untuk bawahannya saja, sama yang lain pun saya memperlakukan sama, lanjut Leo. Dia sudah sangat mengenal setiap arti dari raut wajah Mia. Jadi, dia tahu betul kalau saat ini Mia sedang terharu. Dia tak mau membuat Mia salah paham, dan menganggap dirinya masih menyukainya, apalagi dengan keadaannya yang sedang terpuruk saat ini. Mia pasti akan sangat senang dengan perhatiannya, dan tak menutup kemungkinan ingin bersamanya kembali. Hati Mia yang sudah dipenuhi bunga-bunga segar yang bermekaran, kini mendadak layu. Tadinya sudah senang merasa Leo masih ada rasa kepadanya, ternyata dia salah sangka. "Saya paham," sahut Mia dengan nada kecewa. "Puff," terdengar suara Aldi yang sedang menahan tawa. Mia mendelik kesal kepada Aldi. Leo melirik ke arah Aldi yang sedang mengatupkan mulut dengan pipi menggembung, akibat menahan tawa. "Jangan biasa menertawakan orang lain, saat dirimu ditertawakan orang baru tahulah bagaimana tidak nyamannya hal itu," ujar Leo, sambil lalu keluar dari kafe. Mia terkekeh pelan. "Rasain dimarahikan kamu," sinis Mia, lalu berjalan dengan cepat. Dia ingin mengejar Leo. Aldi mendengus sebal, lalu mematikan semua lampu, kecuali yang keluar. Setelahnya, dia mengunci kafe. Sementara itu, Mia memanggil Leo yang sudah menyalakan mesin mobil. Leo memang sudah punya mobil sendiri, hasil kerja kerasnya selama ini, yang ditambah oleh Pak Harun kekurangannya, sebagai hadiah pernikahan katanya. "Mas Leo," pekiknya. Leo mengeluarkan kepalanya dari jendela depan mobil. "Ada apa Mia?" tanyanya. "Aku butuh persediaan kebutuhan harianku yang sudah habis, maukah kamu mengantarku ke minimarket?" tanya Mia dengan nada penuh harap. Mengingat kondisi Mia yang sedang hamil, Leo pun setuju. "Baiklah, naik," ujar Leo, sambil membuka pintu mobil. Mia tersenyum lebar, merasa senang. Mia pun masuk ke dalam mobil. "Tunggu sebentar." Leo pun turun dari mobil. Dia menghampiri Aldi yang baru sampai di area parkir, dan berbicara dengannya sebentar. "Kamu jomblo kan Al?" tanya Leo, yang membuat Aldi tersenyum masam. "Iya, tidak usah dipertegas juga kali," sahut Aldi dengan nada tak suka. Mereka menang lebih santai, jika di luar pekerjaan. Mereka berteman baik. Leo terkekeh. "Antar Mia ke minimarket, bawa mobilku. Kalau naik motor kasihan dia, hari sudah malam. Nanti bawa pulang saja mobil ke tempatmu," ujar Leo. Aldi, Mia dan beberapa dari karyawannya memang tinggal di mes yang dia siapkan. Ada cukup halaman luas yang bisa dijadikan tempat parkir mobil dan motor. Ada pintu gerbangnya dan satpam juga, jadi tidak takut kalau mobil atau motor dicuri orang. Baiklah, sebenarnya Aldi malas, tapi bagaimana lagi?
Bos yang menyuruhnya, dia hanya tak habis pikir kepada Mia. Kenapa dia minta tolong sama Leo, yang jelas-jelas mantan suaminya, sudah beristri pula. Benaknya kembali dipenuhi pikiran buruk, berpikir kalau Mia sedang persiapan untuk ngelakor lagi. Leo menyerahkan kunci mobil kepada Aldi, dan Aldi menyerahkan kunci motornya. Leo pun pulang naik motor Aldi. Mia terkejut melihatnya, apalagi saat Aldi masuk ke dalam mobil. "Kenapa Mas Leo pergi?" Mia bertanya dengan gusar. "Pulang," jawab Aldi sambil bersiap untuk melajukan mobil. Mia mengerutkan dahi bingung. "Kenapa?" tanyanya. "Ya karena sudah waktunya," jawab Aldi. Dia melirik Mia dengan jengkel. "Dia kan belum selesai," Mia berkata. Aldi sudah memotongnya. "Aku yang akan mengantarmu, ingat kalau butuh sesuatu sama aku aja. Jangan sama Pak Leo, dia itu sudah punya istri," ujar Aldi dengan nada jengkel, lalu dia mulai melajukan mobil keluar dari area parkir. "Sedangkan kamu jomblo begitu kan?" sinis Mia, kesal rasanya semobil dengan orang yang jelas-jelas tak menyukainya. Aldi selalu nyinyir, biar jomblo, aku ini jomblo bahagia. Gak kayak kamu Jones. Aku lupa, kan kamu lagi hamil. Kemana suamimu itu? Sungguh tak bertanggung jawab," Aldi menyahuti dengan jengkel, karena disebut jomblo. Mia mengembuskan napas kasar, dia mengalihkan pandangan keluar mobil. Matanya mulai berair, tak dipungkiri, dia sudah mencintai pria itu. Ayah dari anak yang dikandungnya. Sayangnya, dia tak bertanggung jawab dan malah membuangnya, bagaikan sampah tak berguna. Bahkan sampah saja masih ada gunanya, bisa didaur ulang hingga menjadi barang baru yang bermanfaat. Aldi jadi merasa bersalah, dia sadar sudah menyakiti hati Mia. "Maaf, aku sudah menyinggungmu sepertinya," ucap Aldi tulus. Dia menoleh sekilas, kemudian kembali fokus nyetir. "Tak apa, itu kenyataannya," sahut Mia tanpa menoleh. Dia menatap jajaran pertokoan yang sebagian besar sudah pada tutup, dan mereka pun tak ada yang mengeluarkan suara lagi setelahnya. Sampai tiba di minimarket, selesai belanja, dan pulang pun, mereka tetap saling diam. Sementara itu, Leo sudah sampai di rumahnya. Leo memang tinggal di rumah lamanya, dia tak mau menumpang di rumah mertua. Dia ingin tinggal di rumahnya sendiri, meski sederhana. Dan akan berusaha keras agar bisa membeli rumah baru yang lebih bagus untuk anak dan istrinya, dengan jerih payahnya sendiri. Beruntung, Anissa tak manja. Dia mau ikut dengan Leo, meski ayahnya memintanya membujuk Leo agar mau tinggal di rumah besarnya. Risa dan Rafa sudah tidur di kamar mereka. Leo memang sudah merenovasi rumah ini, dengan menambahkan lantai 2, untuk kamar tidur Rafa nanti setelah usianya cukup, dan kamar untuk Risa. Sedangkan kamarnya, masih di lantai bawah. Saat ini Rafa masih tidur di kamarnya, dengan menggunakan kasur kecil yang terpisah. Untuk mobil, karena rumahnya masuk gang kecil, maka mobil dititipkan ke tetangga yang memang membuka jasa penitipan mobil bagi yang tidak punya garasi. "Sayang," Anissa menyambutnya dengan manja. Leo tersenyum nakal. "Aku lapar banget," yang dia tunjuk bukan perut, melainkan bawahnya perut. Anissa tersenyum manja. "Dasar duda," candanya. "Istriku yang super menggemaskan mau dikemanakan, kalau aku dibilang duda," kekeh Leo. Anissa terkekeh sambil tepuk jidat. Mereka pun tertawa bersama. Dan setelah Leo membersihkan diri, mereka pun melakukan ritual suami istri yang membuat Anissa berteriak keenakan, dan Leo terpuaskan. Leo tak makan malam-malam di rumah, karena sudah di kafe. "Aku mau ngomong," ujar Anissa saat sudah selesai urusan mereka. Dia sedang memeluk suaminya, yang masih dalam keadaan polos, dan bergelung di bawah selimut. Katakan, sesekali, Leo mengecup pipi Anissa penuh sayang. "Jangan marah ya," ucap Anissa dengan nada manja, sambil mengecup pipi Leo.
Tergantung apa yang mau kamu katakan, jawab Leo. Dia memposisikan diri miring, dan mereka saling berhadapan. Aku mengangkat Kak Mia menjadi kakak angkatku, ucap Anissa sedikit ragu. Raut wajah Leo langsung berubah, dia tak suka. Kamu apa-apaan? Mia itu wanita seperti apa, kamu bahkan tak tahu. Dulu dia mengkhianati Vira kakak angkatnya, dan sekarang malah kamu mengangkatnya jadi kakak. Leo sampai bangkit, lalu memakai pakaiannya. Manusia biasa berubah, sahut Anissa. Aku tak yakin dengan wanita seperti dia. Terdengar nada bicara Leo yang meninggi. Kamu sendiri, bukankah kamu bisa berubah? Aku yakin, Kak Mia juga bisa berubah seiring berjalannya waktu, apalagi setelah banyak hal yang dia lalui. Anissa masih teguh pendirian, dia menggulung tubuh polosnya dengan selimut yang tidak terlalu tebal itu. Kamu akan menyesal. Penilaianmu salah. Leo keluar dari kamar, dia akan mandi besar, sekaligus mendinginkan otaknya yang tiba-tiba saja terasa panas, akibat mendengar perkataan istrinya. Anissa mengikuti Leo. Kamar mandi mereka memang masih terpisah dengan kamar tidur. Sedangkan kamar atas, sudah menyatu dengan kamar mandi. Leo membuka pintu kamar mandi. Namun, saat hendak menutupnya, Anissa menahannya. Aku mau mandi juga, melemparkan selimut di depan pintu kamar mandi, lalu masuk dalam keadaan polos. Glek, melihat tubuh molek sang istri, dalam keadaan polos, gairah Leo kembali menggebu. Pintu kamar mandi ditutup oleh Anissa. Aku janji, semuanya tak akan seperti kekhawatiranmu, sayang. Suara Anissa yang sedikit cempreng dan manja terdengar begitu lembut di telinga Leo saat ini. Mungkin efek dari gairahnya yang naik ke ubun-ubun. Apalagi, saat Anissa mulai membelai dadanya dengan sensual. Ayo sekali lagi, desah Anissa dengan nada menggoda. Leo semakin tak terkendali. Dia mulai. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.